Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Abai Abadi. Kalian dulur, untuk IM Jepang ini sudah memberangkatkan para pemuda Indonesia ke Jepang itu sejak tahun 1993 ketika saya berumur 3 tahun. Tebaklah saya sekarang umurnya berapa kan. Jadi ini menurut data di financedetik.com, kerjasama pemagangan antara IM dengan Kemenaker telah berlangsung sejak 1993 lur. Hingga September 2018 peserta pemagangan yang telah ditempatkan IM Jepang di perusahaan Jepang sebanyak 41.438 orang lur. Banyak. Kita ambil rata-ratanya mungkin dari setiap bulannya tuh sekitar 50-70 orang. Dan sampai tahun kemarin 2019 juga sudah mencapai 44.197 orang pemuda Indonesia yang telah diberangkatkan ke perusahaan Jepang untuk bekerja di Jepang, untuk magang di Jepang maksud saya. Saya mau membagi dua dulu ya lur, membagi dua generasi para Kensusei IM Jepang ini. Kensusei zaman awal atau zaman dulu dan Kensusei yang sekarang. Apa perbedaannya? Berikut saya jelaskan lur. Sebelumnya, saya mau salam dulu ya buat para senpai, para dai senpai yang dari tahun 93 sampai 2019 kemarin yang sudah berangkat duluan ke Jepang, dan sekarang ada yang sudah menjadi pengusaha, ada yang sudah sukses di perusahaan Jepang, dan lain-lain. Dan juga untuk para kohai-kohai saya, tetap semangat, yang masih berada di Jepang khususnya, tetap semangat, kalian sekarang makin lama menjadi 5 tahun lur. Jadi oke, kembali ke topik awal. Jadi para Kensusei zaman dulu ya, saya juga ini mendapat referensi ini dari senpai-senpai saya ya, Kensusei yang angkatan 93, angkatan puluhan lah. Saya sendiri kan udah angkatan 266 ya loh. Itu angkatan 30, angkatan 37, angkatan 20 itu kan angkatan zaman dulu banget tuh kan. Zaman dulu katanya mereka itu sering di apartemen ya, di asrama itu sering beradu cekcok gara-gara tagihan telepon lur. Bener nggak buat para dai senpai ini, para senpai? Jadi sering ada konflik gara-gara telepon rumah katanya. Karena apa? Karena zaman dulu itu ya nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kan pengen telepon keluarga, telepon pacar, tinggal pakai internet, sinyal internet, bisa video call. Zaman dulu itu pakai telepon rumah ya lur. Sebenarnya buat para Kensusei juga dikasih ini ya, dikasih apa sih, kayak voucher telepon seperti itulah. Jadi lebih murah gitu lur. Mereka tuh biasanya untuk menelepon ke keluarga, menelpon ke pacar itu di telepon-telepon umum, di tempat umum, di pinggir jalan, di mana gitu. Karena zaman dulu kan kalau pakai handphone kan di kampung belum ada yang punya handphone kan kalau zaman dulu, katanya seperti itu. Jadi mereka menggunakan telepon rumah. Kenapa terjadi konflik? Karena suka banyak Kensusei yang sampai larut malam telepon pacarnya pakai telepon rumah katanya lur. Yang telepon rumahnya tuh kan tagihannya tiap bulan, sedangkan itu kan tiap bulan kita tuh patungan buat bayar telepon gitu. Jadi mahal katanya. Jadi bayarnya merata sama, tapi yang pakainya cuma dia doang katanya. Seperti itu. Terjadilah konflik katanya sih seperti itu ya lur, untuk Kensusei zaman dulu. Dan yang kedua, untuk para Kensusei zaman dulu ini, untuk masalah style, mereka kebanyakan gondrong. Saya juga nggak tahu kenapa mereka harus gondrong lur, tapi kebanyakan style para Kensusei zaman dulu itu pada gondrong lur. Kalau kalian pengen lihat foto-fotonya bisa dilihat di Facebook ya, di grup Jisusei aja, Jisusei Indonesia, di situ cari aja di Facebook. Saya nggak mau tampilin foto-fotonya di sini ya, ntar kan marah mereka, harus minta izin sama mereka. Kalian lihat aja sendiri, ntar foto-fotonya saya kasih link FB-nya di bawah. Tuh angkatan-angkatan Jisusei atau Kensusei zaman dulu itu stylenya seperti itu loh. Mereka rambut panjang, dompet panjang, pakai rantai. Itu style untuk Kensusei zaman dulu. Dan bagaimana untuk Kensusei zaman sekarang? Nah, untuk Kensusei zaman sekarang juga ada dua lur. Yang pertama, ini langsung ke style aja lah. Untuk masalah
ini kan telepon kan udah tahu lah ya, zaman kita menelepon udah alhamdulillah udah gampang, ada video call, ada line, ada WA, ada Instagram sekarang ya, dan lain-lain. Jadi bisa telepon keluarga, bisa langsung lihat face to face. Nah, itu nggak usah dibahas, kita langsung ke yang dua pilihan tadi. Untuk Kang Susei zaman sekarang, kebanyakan yang pertama, mereka akan mendadak menjadi fotografer, Lur. Dan ini memang fakta, termasuk saya juga kena virus itu. Dulu sempat saya mendalami fotografi ya. Saya akan membahas 3 elemen penting dalam fotografi. Oke, bagi kawan-kawan yang misal baru. Dan untuk yang mendadak fotografer ini juga ada 2 fakta. Yang pertama, mereka yang fotografi yang benar-benar mendalami fotografi sampai ahli. Dan yang kedua, mereka pakai kamera hanya untuk aksesoris, Lur, untuk kalung doang. Sempat saya waktu itu lihat yang susah, kameranya bagus, kameranya keren, mantep pokoknya, itu kamera lumayan mahal. Cuma pas saya lihat, pas dia mau foto, itu gayanya memang, fotografer kayak gimana, Lur. Pas mau dipoto, siang-siang, cahaya cukup, pas cekrek, si flashnya ngebuka, Lur. Kelihatan banget kan. Udah tahu siang-siang flashnya dibuka, itu ketahuan berarti dia pakai mode auto. Dalam tanda kutip dia tidak bisa mengoperasikan kameranya. Itu untuk fotografer yang abal-abal. Dan yang kedua ini Kang Susei zaman sekarang itu mendadak, yang tadi yang pertama kan mendadak jadi fotografer, yang kedua mendadak jadi YouTuber, Lur. Termasuk saya. YouTuber abal-abal. Tapi untuk YouTuber ini sebenarnya baru-baru ini sejak 2000 berapa itu, 2014 2015. Saya sendiri sebenarnya, saya dulu nggak mimpi pengen jadi YouTuber. Sebenarnya saya bisa kalian lihat di channel saya ini, saya mendaftar ke YouTube ini tahun 2014, 1 tahun sebelum saya berangkat ke Jepang. Dan video pertama waktu dulu saya bikin untuk upload ke YouTube tuh video yang ini, Lur, yang sampai sekarang viewernya masih segitu dan jumlah dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Jadi untuk dulu saya upload ke YouTube, video ke YouTube itu ya niatnya cuma pengen keren gitu, lihat orang lain videonya ada di YouTube, wah saya juga pengen gitu. Zaman dulu kan internet masih lemot ya, dulu di Indonesia, saya masih di Indonesia itu upload video 5 menit ini aja saya bisa nyampe setengah hari lebih, Lur, dulu itu. Dan makin kesini ternyata dari YouTube bisa menghasilkan uang katanya, dan saya juga nggak terlalu wah bisa ngasilin duit nih, harus jadi YouTuber nih, enggak juga. Cuma saya ya niatnya ya pengen menyimpan dokumentasi saya selama di Jepang di YouTube, dan kalau misal menghasilkan ya syukur, itu bonus. Seperti itu sih, Lur. Makanya sampai sekarang kalau memang saya niatnya jadi YouTuber, mungkin saya akan membuat konten mengikuti yang ramai sekarang gitu ya, Lur. Misalnya prank atau apalah ya, ngasih sampah ke orang sampah seperti itu. Jadi ya kalau saya niat buat YouTuber ini ya buat sharing aja gitu ke kalian, berbagi ilmu, karena kan yang dibawa ke kubur ntar kan itu ada 3 hal ya, Lur. Bukannya saya sok suci, tapi ya saling mengingatkan sesama orang Islam, sesama Muslim. Yang pertama kan sedekah jariyah, udah pasti ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Nah, ilmu yang bermanfaat ini karena saya bisa ke Jepang ini merupakan ilmu yang saya dapatkan dan saya ingin sharing ke kalian, Lur. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian semuanya dan buat saya sendiri gitu. Dan kalau memang kamu harus dibayar, cuma minta jangan skip iklan aja. Enggak deh, bohong. Yang penting yang jelas semua apa yang saya berikan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, Lur. Dan itulah menurut saya 2 perbedaan Kang Susei zaman dulu dan zaman sekarang, Lur. Jadi ya kesimpulannya untuk Kang Susei yang zaman dulu itu ada 2. Yang pertama dari segi kehidupan itu mereka biasanya uangnya habis untuk bayar telepon, Lur. Dan yang kedua, style mereka itu rambutnya gondrong-gondrong zaman dulu. Dan untuk Kang Susei zaman sekarang juga menjadi 2. Yang pertama, mereka mendadak menjadi fotografer, dan yang kedua mendadak menjadi YouTuber. Itu untuk sekarang. Jadi buat kalian yang merasa, buat para senpai yang merasa, komentar di bawah. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.